Kebakaran hampir setiap hari terjadi. Selain kerugian harta dan benda, kebakaran juga bisa merenggut nyawa. Penyebab kebakaran yang paling dominan adalah korsleting atau hubungan pendek arus listrik. Simak ulasan khusus liputan 6 pagi, waspada bahaya korsleting akibat kebakaran. Kebakaran, kata atau peristiwa yang hampir setiap hari didengar dan diberitakan. Bahkan kebakaran yang bisa dikategorikan sebagai bencana ini dapat merenggut nyawa. Masih lekang dalam ingatan, 22 Februari lalu di Karawang, Jawa Barat. Salah satu pondok pesantren di Desa Mangunjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon terbakar. Api cepat membesar karena bangunan yang merupakan asrama santri terbuat dari kayu. Para santri pondok pesantren Miftahul Khairat ini panik, bergegas menyelamatkan diri. Api terus membakar bangunan asrama. Petugas pemadam kebakaran Karawang mengerahkan 4 armada untuk memadamkan api. Api akhirnya berhasil padam. Yang menyedihkan, selain membakar asrama, 8 santri tewas karena tak bisa menyelamatkan diri saat api membesar membakar asrama. 8 korban tengah tidur saat kebakaran terjadi, sementara 2 santri lainnya ikut menjadi korban dengan kondisi kritis akibat terbakar. Polisi segera menggelar olah tempat kejadian perkara. Hasilnya, polisi menyimpulkan kebakaran pondok pesantren diakibatkan hubungan arus pendek listrik yang berasal dari kipas angin yang menyala di salah satu kamar santri. Korban yang selamat melihat percikan api di kamarnya mereka dari kipas angin. Ini informasi awal dari korban yang selamat. Kemudian kipas angin ini percikannya menjatuhi kasur, kemudian menyebabkan kebakaran. Selang beberapa hari setelah kebakaran mencekam yang menewaskan 8 orang santri, tepatnya pada 26 Februari dini hari, peristiwa kebakaran yang memilukan kembali terjadi. Rumah 3 lantai yang dijadikan tempat indekos di Jalan Taman Radio Dalam 7, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Besarnya api menjalar ke tempat lain. Toko mainan yang berada di sebelahnya juga ikut terbakar. Yang lebih mengenaskan, kebakaran merenggut 3 nyawa, ibu rumah tangga dan 2 anaknya yang merupakan pemilik rumah. 3 korban tewas terjebak di rumah yang terkunci dari luar. Saat kebakaran melanda, suami atau ayah korban tengah beribadah ke masjid bersama 1 orang anaknya. Ayah korban mengunci pintu rumah dari luar. Kebakaran diduga bersumber dari hubungan pendek arus listrik di lantai 3 rumah. Percikan api kemudian menyambar bahan yang mudah terbakar hingga akhirnya membesar. Penyebab kebakarannya apa Pak? Diduga korsleting listrik, Pak. Di lantai berapa Pak? Lantai 3. Ada korban Pak? Kenapa? Ada korban yang... Ada korban 3 orang, ibunya, anak-anaknya. Korsleting atau hubungan pendek arus listrik ditengarai menjadi penyebab 2 kebakaran yang merenggut nyawa. Tidak hanya 2 peristiwa kebakaran ini saja, korsleting juga banyak menjadi penyebab peristiwa kebakaran lainnya, terutama kebakaran yang melanda rumah atau bangunan lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, sepanjang tahun 2020, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mencatat 1.505 kasus kebakaran. Wilayah Jakarta Selatan menduduki peringkat atas dengan 397 kasus, disusul Jakarta Timur 349 kasus, Jakarta Barat menduduki peringkat ketiga dengan 333 kasus, sementara Jakarta Utara 266 kasus, dan terakhir Jakarta Pusat dengan 160 kasus. Selain itu, Dinas Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta juga mencatat benda pokok yang terbakar selama tahun 2020. Dari 1.505 peristiwa kebakaran, bangunan perumahan menjadi benda pokok yang paling banyak terbakar. Total ada 461 bangunan perumahan. Sementara instalasi luar gedung di peringkat kedua dengan 438 kasus kebakaran. Di peringkat ketiga ada bangunan umum dan perdagangan dengan 269 kasus, kendaraan 93 kasus, sampah 83 kasus, tumbuhan 30 kasus, bangunan industri 17 kasus, lapak 14 kasus, dan yang lainnya mencapai 100 kasus. Catatan Dinas Gul Karmat DKI Jakarta ini membuktikan kebakaran yang sering terjadi di wilayah Jakarta didominasi kebakaran rumah atau pemukiman. Tentunya data ini bisa menjadi sebuah peringatan bahwa kebakaran selalu menghantui pemukiman atau kawasan penduduk di seluruh wilayah Jakarta. Sementara Dinas Gul Karmat juga mencatat waktu terjadinya kebakaran di wilayah Jakarta sering terjadi pada malam hari. Tercatat ada 472 kasus kebakaran yang terjadi di malam hari. Kebakaran yang terjadi di siang hari dengan angka 400 bertengger di posisi kedua. Di posisi ketiga, kebakaran sering terjadi di pagi hari dengan 376 kejadian kebakaran. Waktu yang paling sedikit terjadinya kebakaran adalah pada dini hari dengan 257 kasus. Lalu apa yang menjadi penyebab utama kebakaran di wilayah Jakarta? Seperti yang telah dikemukakan, korsleting atau hubungan pendek arus listrik menjadi penyebab terbanyak terjadinya kebakaran. Tercatat ada 938 bencana kebakaran disebabkan oleh listrik. Kemudian ada 180 kejadian kebakaran disebabkan gas, 123 kebakaran disebabkan membakar sampah,
Rokok juga ikut menyumbang penyebab kebakaran dengan 36 kasus dan lilin dengan 7 kasus. Sisanya ada 221 penyebab kebakaran disebabkan hal lain. Pada tahun 2020 tidak ada catatan korban jiwa, namun bisa dipastikan kerugian akibat kebakaran mencapai ratusan miliar. Kepala Dinas Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan juga menyebutkan di tahun 2021 ada sekitar 27 korban jiwa akibat kebakaran di wilayah DKI Jakarta. Sementara sampai bulan Maret tahun ini ada 7 korban meninggal dunia akibat kebakaran. Satriadi juga mengakui ada 65% dari seluruh peristiwa kebakaran di DKI Jakarta pada tahun 2021 sampai awal tahun ini disebabkan korsleting. Meski belum menyampaikan secara resmi data tahun 2021 dan 2022, Satriadi mengakui kesadaran masyarakat dalam hal penggunaan listrik sangatlah minim. Dilihat dari waktu terjadinya kebakaran yang kebanyakan terjadi di malam hari, hal ini menunjukkan hampir seluruh kejadian kebakaran terjadi pada saat beban listrik yang maksimal. Ditambah lagi, pada malam hari masyarakat telah beristirahat. Pada waktu-waktu inilah waktu yang rawan terjadinya kelalaian penggunaan listrik. Faktor ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa peristiwa kebakaran disebabkan korsleting banyak terjadi. Pemukiman padat hunian di DKI Jakarta itu penggunaan peralatan kelistrikannya masih belum memenuhi standar, gitu kan? Dari segi peralatannya, dari segi aturan penggunaannya masih banyak yang tidak sesuai ketentuan, gitu kan? Nah, ini juga menjadi kendala kaitan dengan peningkatan frekuensi kebakaran yang terjadi. Kita tahu bahwa di DKI Jakarta memang kehidupan perekonomiannya kan sangat tinggi gitu ya. Kadang ada rumah yang menjadi tempat usaha juga. Nah, itu kan juga berpotensi kaitan dengan kelistrikan. Itu berpotensi. Belum lagi penggunaan saklar yang berlebihan, ya kan. Banyak yang menggunakan colokan-colokan yang tidak sesuai ketentuan. Nah, itu juga mengakibatkan banyak kebakaran di frekuensi kebakaran di DKI Jakarta. Sangat besar ya, frekuensi kebakaran hampir 65% karena akibat listrik. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menggunakan peralatan listrik yang sesuai dengan standar SNI. Jangan tergiur dengan barang-barang yang murah gitu kan, tapi tidak aman gitu. Kemudian yang tidak kalah penting bagi penggunaannya, ya bisa sampaikan. Jangan sampai nanti satu saklar digunakan beberapa peralatan elektronik. Nah, itu juga harusnya kan satu saklar itu kan harusnya satu penggunaan alat elektronik. Nah, itu juga membahayakan juga karena korsleting arus pendek itu biasanya di situ. Kehidupan masyarakat memang tergantung terhadap listrik. Meski demikian perlu diingat, masyarakat juga harus disadarkan dan dibangunkan kewaspadaan akan bahaya korsleting yang mengakibatkan kebakaran. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan.